nonaktifkan. Kenapa? Dok, ini boleh tahu sih dok update perkembangan dokter atas laporannya FS? Kalau untuk laporannya FS sampai sekarang belum ada panggilan lagi, ditunggu aja. Tapi yang dokter sorotin itu tentang akun IGOI-nya yang untuk saat ini nonaktif ya. Sebenarnya itu dugaannya dokter bukan hilang, tapi sengaja dinonaktifkan. Untuk apa? Karena kemungkinan akun IGOI FS atau Nepos itu akan dijadikan barang bukti ya, jadi akan disita. Nah, yang dokter khawatirkan pada saat akan disita oleh pihak Jakarta Selatan, dia akan bilang, loh akun saya sudah di-hack. Oke ya, udah dokter kasih tahu cluenya ya. Berarti itu strategi. Nah, itu strategi yang menurut dokter sangat licik sekali ya. Jadi dokter udah kasih tahu ya, itu strategi supaya apa? Pada saat nanti disita, kan kalau disita harus ngasih password, kan, email. Kan sudah di-hack, jadi saya nggak pegang lagi. Selesai. Itu udah diperiksa belum sih untuk laporan dokter sendiri terhadap FS? Oh belum, kan belum dipanggil. Belum dipanggil. Mungkin harus kooperatif nggak sih dia sendiri, kan sebelumnya dilaporkan Kan selama ini dia, oh iya ada lagi informasi baru tadi pagi, lupa. Nepos, kenapa kamu kotak-katik ID Ikatan Dokter Indonesia, ada yang kamu kejar ya? Jadi dokter dihubungin sama salah satu petinggi ID ya, dihubungi oleh Nepos ya. Kok kayaknya nimbrung banget sampai ke ID segala, kamu pos kurang kerjaan ya, saking nggak ada kerjaannya ya, pengusaha abal-abal ya. ID aja kamu nimbrungin, kenapa? Suneo minta tolong Nepos, iya. Suneo minta tolong Nepos, Nepos minta tolong ID tolong ID, gitu ya. ID nggak mau nolongin ya, dokter pastikan ID nggak akan ikut-ikutan. Oke ya. Kalau Suneo melakukan dugaan tindakan kejahatan, ID lepas tangan. Ya. Oke, jadi ID nggak akan ikut-ikutan. Ya, dokter sudah melaporkan ID. Iya kan? Iya, makanya udah nggak gitu aja. Oke? Dokter, mungkin ada pesan mau disampaikan ke FS supaya nanti pas pemanggilan dari laporan dokter dia Bisa kooperatif lagi. FS jangan nimbrung-nimbrung mulu ya. Ya. Sudahlah, jangan nimbrung. Ya, oke. Oke, makasih dok. Hati-hati dok. Hati-hati dok. Thank you. Oke. Bisa nggak usah pakai tip Samira gitu ya, karena kasihan sama yang lain. Kalau dokter itu nggak ada namanya detektif, dokter is dokter jantung, dokter kecantikan, nggak ada dokter detektif. Jadi kalau mau nanya dokter detektif itu setahu saya Samira kan, panggil aja Samira atau dokter Samira. Apa pertanyaannya? Dilaporin sama siapa? Samira, kalau memang dia mau melaporkan saya ingin bertanya juga ke Bapak Polisi. Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Medan atas laporannya Dokter Andrea Situngkir. Saya merasa saya nggak perlu dilapor-laporin sama si Samira ini, oh Dokter Samira ya. Tapi setahu saya Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Polrestabes Medan. Itu dulu yang kalian bertanya. Bila perlu kalian ke Medan sana atau ke Mabes Polri tanya. Jangan juga ada perlakuan perbedaan perilaku nih di kasus keonaran skincare ini gitu. Jadi jangan nambah-nambahin pekerjaan aparat negara dengan main lapor. Saya juga capek lihatnya ya. Itu lebih bagus dia menyerahkan diri. Lebih bagus dia menyerahkan diri daripada dia, ya mungkin ini karena contoh dari terdakwa yang satunya ya. Jadi terinfluence kali ya, oh gini aja, onar aja gitu. Mungkin Kak udah ada surat panggilan, jadi kan katanya udah lama ya dilaporin. Bisa nggak tanyanya yang lain, nggak penting untuk saya jawab. Kalau saya dipanggil saya pasti datang, tapi tolong tanya balik ke si Samira, dia kapan datang ke Medan. Ya. Kapan dia datang ke Medan, karena kasihan Dokter Andrea Situngkir ini memang perlu keadilan. Yang sudah lama sekali melaporkan dia berbulan-bulan, dia sudah dipanggil pertama jadi tersangka, lalu kabarnya belum, entah udah ada panggilan lagi atau belum. Coba teman-teman tanya ke Polrestabes Medan, proses laporannya
Samira ini yang dilaporkan oleh Dokter Andreas Situnggir ini sampai di mana gitu. Itu besok kan datang nih hari Kamis nih. Coba kamu tanya ya, seperti kamu bertanya ke saya yang nggak jelas nih laporan si Samira di mana itu katanya. Coba kamu tanya ke si Samira itu bagaimana dengan laporan Dokter Andreas Situnggir terhadap diri dia. Kalau saya emang nggak ada takut-takutnya, nggak ada karena saya di sini itu bukan saya ngomong membela kebenaran, nggak terlalu jauh lah membela kebenaran. Saya gerah dengan ulah-ulah oknum nih penghancur dunia usaha skincare di Indonesia ya, salah satunya menurut saya si Mas Samira ini. Karena dengan jelas ya, ingat ya kalian wartawan semua menyaksikan di dalam persidangan itu bagaimana dalam dakwaannya bahwa ada keterkaitan 2 orang di dalam terjadinya pemerasan saudara NM ini. Bagaimana ada pasal 55 di situ yang harus ditegakkan. Dan di dalam kesaksiannya Dokter Reza bahwa kronologi diceritain itu ada nama Samira juga disebut di situ. Itu yang lebih penting kamu tanyakan. Karena ini bahaya buat kalau untuk cuma ngelaporin saya, apalagi ITE yang dicemarkan siapa? Nama dia udah cemar di mana-mana. Gitu. Iya nggak? Iya, bahkan dia udah tersangka. Bahkan dia udah Dan di dalam kasus ini nggak ada hubungannya dengan Kak Fitri, itu hanya ketersinggungan pribadi dia, tapi bagaimana dia sebagai profesinya harus menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwasannya dia tidak terlibat, dan dia bagaimana mempertanggungjawabkan ketersangkaan yang telah ditersangkakan kepada dia. Gitu. Iya, betul. Itu lebih penting ditanyakan. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini itu blunder ya, karena akan akhirnya si Samira ini yang akan saya balik bertanya kepada aparat negara gitu. Sampai di mana. Kak, mungkin boleh di-update juga soal kasus yang teror yang kemarin Kak, kabarnya sudah ada Enggak, itu saya nama. sudah gini ya. Saya itu orangnya pemaaf ya. Apapun yang terjadi di hidup saya akan maafkan selama orangnya minta maaf. Ya, jadi kalau kalian bertanya tentang Yoke Hargono atau tentang penembakan di kantor saya bahkan barusan sebelum kalian datang saya komunikasi dengan Yoke Hargono. Kalian tunggu aja, sebentar lagi akan ada sidang. Mungkin nanti Yoke sendiri yang akan bercerita ke kalian semua. Nanti kalau dia bisa terbebas, siapa yang nyuruh dia, apa masalahnya. Karena saya merasa Yoke ini juga dia memang salah ya, tapi dia tidak sendiri. Seperti saya pernah bilang bahwa saudara NM ini bersalah, tapi dia tidak sendiri. Terbuktikan di dalam dakwaan dan di dalam ceritanya, bukan cerita, di dalam kesaksian Dokter Reza. Bagaimana dia disuruh, bagaimana, ya sudahlah. Berarti dengan adanya komunikasi dengan Yoka sendiri, Kak Fitri sudah membuka pintu maaf dan sudah tahu semuanya jadinya. Secara Dan pribadi segala macam. saya sebagai manusia memaafkan, tetapi kan ini udah masalah hukum yang harus diproses ya. Tentu saya akan mengikuti aturan, saya akan bersidang, dan kalau memang Yoka harus divonis bersalah ya dia harus belajar dari sini. Jangan sampai dia mengulangi perbuatannya lagi, karena kalau tidak dibawa ke jalur hukum juga ya banyak orang yang tersakiti juga oleh saudara Yoke, bukan saya sendiri, termasuk anak saya, suami saya. Mungkin saya secara pribadi saya memaafkan, tapi kan saya punya suami. Yang disebarkan datanya juga kan bukan data saya, data suami saya. Tentu isi kepala saya dengan suami saya berbeda ya. Tapi saya sebagai orang yang sudahlah gitu, nggak mau terlalu dendam gitu ya. Kita lihat aja lah nanti ke depan bagaimana. Dan mungkin nggak ada jadwal sidang, Kak. Belum, nanti pasti dikasih tahu. Kak, ada sangkut pautnya sama yang di dalam juga Kak? NM? Nggak ada. Ini ada. Berarti tidak mengganggu dengan orang yang berbeda ya, Kak, bukan terdakwa NM. Bukan. Masih satu circle, Kak. Enggak. Tujuannya sendiri apa, Kak? Nggak penting ya. Nggak penting banget itu untuk ya nggak penting lah. Mungkin karena pengen viral aja ya, pengen ikut-ikutan aja. Nggak penting. Dan itu bukan ditembak ya, dikoreksi ya, itu menurut saya bukan tembakan, walaupun kalian bilang ditembak, tapi kok kayaknya